Kalau pertanyaan teman-teman pemilih itu pasti KPU kerjanya ngapain sih, orang pemilu sama pemilihannya udah selesai gitu Pak. Dunia ini mengapresiasi ya kan bahwasanya di Indonesia ini pemilu serentak maupun pilkada serentak ini mendapatkan sebuah apresiasi dunia. Jadi keanggotaan partai politik kita mutakhirkan sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Memang tugas KPU Kabupaten Lamongan ini ya kan khususnya divisi teknis ini untuk mengingatkan ya kan mengingatkan serta berkoordinasi dengan parpol-parpol di tingkat kabupaten untuk melakukan pemutakhiran keanggotaan partai politik. Teman pemilih nih pastinya juga di rumah ada nih Pak yang bertanya-tanya atau mungkin masih kebingungan ketika ada namanya yang dia tidak merasa nih Pak jadi anggota partai politik, tiba-tiba dicek di Sipol itu muncul sebagai anggota partai politik padahal yang bersangkutan tidak merasa. Nah itu bagaimana caranya ketika orang namanya ada di Sipol tapi dia bukan anggota untuk melakukan tanggapan masyarakat itu Pak? Halo teman pemilih, selamat pagi. Ketemu lagi sama saya Evi, host podcast KPU Lamongan. Tentunya kita akan ngobrol hal-hal seru seputar demokrasi yang tidak hanya penting tapi juga banyak cerita-cerita menarik di dalamnya. Nah, episode kali ini kita kedatangan narasumber spesial, anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan yang membidangi divisi teknis penyelenggaraan, yang terhormat Bapak Hafid Hamzah. Selamat pagi Bapak. Sepagi ini sudah sampai kantor. Saya tebak belum ngopi ya Pak. Berarti rezeki Pak. Boleh kita ngopi dulu ya Pak? Silahkan. Jangan lupa teman pemilih, seperti biasa kita ngopi dulu agar cerita kita lebih seru. Nah, kita sudah ngopi, teman pemilih juga di rumah pasti sudah disiapkan kopi sama camilannya. Sekarang kita mulai pembicaraan kita yang seru nih Pak G. Karena Bapak Hafid ini membidangi divisi teknis penyelenggaraan yang menyelenggarakan seluruh hal-hal teknis ya Pak. Betul. Ya. Entah itu saat pemilu, pemilihan atau di luar tahapan gitu Pak. Nah, saat ini Pak, Komisi Pemilihan Umum ini kan berada di luar tahapan. Di luar tahapan pemilu, di luar tahapan pemilihan. Kalau pertanyaan teman-teman pemilih itu pasti KPU kerjanya ngapain sih, orang pemilu sama pemilihannya udah selesai gitu Pak? Ya, jadi gini Pak, memang masyarakat ya kan banyak yang tanya apa sih yang dilakukan KPU setelah selesainya pemilihan atau pilkada ya kan. Jadi yang kita lakukan itu makin banyak juga ya kan, nggak kalah banyaknya ketika di tahapan. Jadi kita itu mendapatkan arahan dari KPU RI ya kan, bahwasanya kita itu di lembaga KPU tidak hanya menjadi penyelenggara pemilu maupun pemilihan, akan tapi KPU itu menjadi sebuah wadah pusat informasi ya kan, entah itu dalam domestik Indonesia maupun internasional, bahwasanya kita harus menjadi perjalanan pemilu maupun pemilihan ini kita kita bukukan, kita record semuanya, apa yang menjadi catatan, apa yang menjadi evaluasi maupun nantinya menjadi sebuah rekomendasi untuk pemilu maupun pemilihan ke depan, sehingga kita belajar banyak, masyarakat juga bisa melihat, atau peneliti-peneliti juga mau riset terkait demokrasi yang ada di Indonesia, mendapatkan sebuah referensi dari pusat informasi yang ada di KPU Republik Indonesia, provinsi maupun kabupaten kota. Jadi banyak sekali. Contohnya begini Mbak, khususnya divisi teknis ini banyak sekali kerjaan. Ya. Mulai hari ini
kita diminta ya kan untuk mereview apa yang sudah dilakukan dalam perjalanan pemilihan kemarin atau pilkada lah, pilkada kemarin. Jadi tahapan yang dilakukan oleh divisi teknis sendiri itu kan sangat banyak sekali, mulai pengumuman pendaftaran calon ya kan, kalau ini pilkada ya, bukan pemilu, pendaftaran calon. Ketika selesai pengumuman, kita pendaftaran calon, kita melakukan verifikasi berkasnya calon. Setelah itu sudah kita nyatakan lolos, ya kan, ada tes kesehatan calon. Setelah itu kita melakukan pengundian nomor urut. Setelah itu kita juga sebagai mitra dari akuntan publik untuk mengaudit ya kan, mengaudit dana kampanye, itu juga divisi teknis. Setelah itu ya kan, khususnya dalam pemilihan. Jadi waktu hari H ya kan, yang bertanggung jawab penuh ya kan terkait pelaksanaan pemilihan maupun pemilu itu di divisi teknis. Jadi kita juga banyak memberikan sebuah masukan, khususnya catatan-catatan untuk kedepannya, bagaimana ke depan ini pemilu maupun pemilihan ini bisa berjalan lebih baik lagi dan menjadi pusat referensi kajian demokrasi di Indonesia maupun internasional. Sesuai dengan informasi dari KPU RI ya kan, khususnya divisi teknis Kadif Teknis KPU RI Pak Idham Kholik, dunia ini mengapresiasi ya kan bahwasanya di Indonesia ini pemilu serentak maupun pilkada serentak ini mendapatkan sebuah apresiasi dunia, sehingga ini pertama kali sejarah yang sudah kita lakukan bersama untuk memilih wakil rakyat maupun presiden maupun kepala daerah. Jadi ini menjadi catatan penting, tonggak sejarah baru. Jadi saat ini kita sudah melakukan kajian. Kalau seumpama di tahapan pemilu, Mbak Evi, tahapan pemilu itu kita memberikan sebuah masukan kepada KPU RI, karena nanti ini KPU RI bersama pemerintah, DPR dan pemerintah melakukan pensempurnaan undang-undang pemilu maupun pemilihan. Kita khususnya KPU Kabupaten Lamongan memberikan masukan ada dua hal yang khususnya di divisi teknis. Ya kan, yang pertama masukan terkait regulasi pembagian dapil, penyusunan dapil, ya kan. Itu kan ada 7 aspek yang harus terpenuhi untuk menyusun dapil. Nanti ada sesi lagi terkait dapil itu. Saya akan mengundang peserta pemilu, ya kan, peserta pemilu untuk memberikan sebuah masukan agar nantinya sebagai peserta pemilu juga andil dalam memetakan bagaimana kedepannya itu dapil, khususnya dapil di Kabupaten Lamongan ini bisa sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat maupun kebutuhan-kebutuhan partai politik yang ada. Artinya gini, banyak evaluasi juga terkait dapil ini ya kan, mulai tahun 2019 kemarin bagaimana penataan dapil, 2024 mekanisme penataan dapil ya kan. Sudah ada catatan, nanti kita bahas di sesi lain. Tapi untuk kali ini ya kan, selain terkait masukan terkait dapil, saya juga berserta teman-teman di divisi teknis dan anggota KPU yang lain, kita itu mengevaluasi terkait verifikasi keanggotaan partai politik. Jadi kebetulan juga saya juga pernah tahu ya kan, juga pernah terlibat terkait verifikasi keanggotaan partai politik di tahun 2022 kalau nggak salah, mau 2023 itu ya kan. Oh, yang sebelum pemilu itu. Sebelum pemilu itu. Nah, itu kendala kita itu terkait verifikasi keanggotaan partai politik itu kan, kita belum mempunyai badan ad hoc, entah itu PPK maupun BPS ya kan. Sehingga dengan keterbatasan tenaga ya kan yang kita punyai di KPU Kabupaten Lamongan,
yang kita verifikasi waktu itu ya kan itu sekitar 2.600 sekian anggota partai politik. Tenaga kita ya kan atau teman-teman sekretariat ini jumlahnya kurang memenuhi, sehingga dengan waktu 20 diberikan waktu 21 hari ini kita kesusahan untuk memverifikasi. Jadi ada beberapa langkah yang sudah kita berikan masukan, khususnya jumlah tenaga kerja, terkait rekomendasi bagaimana mekanisme teknis terkait verifikasi keanggotaan partai politik sudah kita lakukan, kita berikan rekomendasi gitu. Jadi dengan harap apalagi ini ya Pak ya, waktu itu kesusahan selain karena jumlah tenaga juga Lamongan ini wilayahnya kan besar ya Sangat Pak ya? besar sekali. 474 desa. Betul. Oh ya berarti ini ya Pak ya, jadi pas waktu verifikasi parpol itu, verfak parpol waktu itu, selain karena keterbatasan sumber daya manusianya itu juga Lamongan ini wilayahnya sangat besar. Betul. Jadi mengaksesnya itu juga pojoknya Paciran sampai Sukorame itu Pak ya. 474 desa teman pemilih, terbanyak se-Jawa Timur Se-Jawa ini Pak. Timur. Se-Jawa Timur. Nah, Bisa. berarti di tahapan sekarang ini Pak, karena waktu itu sudah dilakukan verifikasi faktual parpol, terus sekarang berarti tahapannya apa Pak? Memutakhirkan atau seperti apa itu? Iya, jadi kita melaksanakan pemutakhiran keanggotaan partai politik, ya kan? Jadi keanggotaan partai politik kita mutakhirkan sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Memang tugas KPU Kabupaten Lamongan ini ya kan, khususnya divisi teknis ini untuk mengingatkan ya kan, mengingatkan serta berkoordinasi dengan parpol-parpol di tingkat kabupaten untuk melakukan pemutakhiran keanggotaan partai politik. Ya kan? Karena kan partai politik di tingkat kabupaten ini kan kadang ada ketuanya yang ganti, ada reshuffle kepengurusan dan sebagainya, sehingga hal-hal seperti itu kan perlu dimutakhirkan, Pak. Gitu. Dan yang melakukan pemutakhiran ini langsung partainya berarti? Partai. Jadi yang memutakhirkan langsung partai. Partai politik juga diberikan hak akses untuk mengupdate itu, sehingga kita bisa memantau perkembangan bagaimana partai politik itu memutakhirkan data kepengurusannya. Salah satu contohnya ya kan keterwakilan perempuan 30%, apakah sudah memenuhi atau belum ya kan. Terus habis itu kalau ada yang belum punya sekretariat permanen ya kan, apakah sekretariatnya pindah atau seperti apa ya kan. Paling tidak kalau sebetulnya aturan ini kan harus ada sekretariat permanen, tapi kan kadang kan ada yang permanen, pertama permanen karena ganti ketua atau apa, sehingga ada yang perpindahan dan sebagainya kayak gitu. Jadi kita ingatkan juga bagi teman-teman partai politik untuk melakukan itu. Jadi dimutakhirkan lagi biar lebih akurat. Terus jangka waktu pelaksanaan pemutakhirannya itu kapan, Pak? Jadi ada 2 tahapan pemutakhiran atau dua kali pemutakhiran. Jadi di semester 1 sama semester 2. Jadi kemarin semester 1 itu mulai bulan Januari sampai bulan Juni ya kan, sampai di bulan 6. Nah, semester 2 ya kan, semester 2 itu nanti mulai Juli kemarin itu, Agustus sampai Desember besok. Jadi untuk kemarin yang sudah verifikasi keanggotaan parpol di semester 1 itu ya kan, itu baru ada 4 partai politik. Tapi kita sudah mengingatkan juga kepada parpol di tingkat kabupaten ya kan, untuk mengupdate jika memang ada update verifikasi terkait keanggotaan partai politik itu, Mak. Karena ini kan sudah informasi dari teman-teman partai politik ini banyak yang pergantian kepengurusan, ganti ketua atau ganti reshuffle kepengurusan banyak, sehingga kita
mengingatkan teman-teman parpol segera untuk mengupdate. Memang kadang kendalanya teman-teman parpol di tingkat kabupaten ini tidak diberikan eh, Akses gitu. akses ya kan untuk memutahiran. Jadi paling tidak eh, teman-teman parpol tingkat kabupaten itu mengingatkan di jenjang yang lebih tinggi. atas. Gitu, Mas. Jadi sekarang kita sedang berada di tahapan semester kedua nih, Pak. Betul, betul. Kalau saya tidak salah itu kemarin sudah diplenokan awal Juli nggih, Pak? Betul. Untuk yang semester pertama. Untuk semester pertama sudah kita plenokan, ada 4 parpol yang memverifikasi keanggotaannya. Nah, terus kalau ini Pak, kemarin itu kan teman pemilih nih, pastinya juga di rumah ada nih Pak yang bertanya-tanya atau mungkin masih kebingungan. Ketika ada namanya yang dia tidak merasa nih Pak jadi anggota partai politik, tiba-tiba dicek di Sipol itu muncul sebagai anggota partai politik, padahal yang bersangkutan tidak merasa. Nah, itu bagaimana caranya ketika orang namanya ada di Sipol, tapi dia bukan anggota untuk melakukan tanggapan masyarakat itu, Pak? Jadi begini, memang kadang itu ada 2 momentum, ya kan? Ada 2 momentum gelombang masyarakat ini protes kepada KPU atau Rame ya, Pak? ke partai-partai yang namanya tercatut, ya kan? Jadi kadang ketika cari jalan di partai, mau tanya ke partai, nggak tahu aksesnya dan akhirnya datang ke KPU, ya kan? Nah, jadi kita juga memberikan informasi kepada masyarakat. Kadang ketika mau pendaftaran PNS, Pak, ya kan? Jadi PNS ini kan syaratnya salah satunya tidak boleh menjadi anggota partai politik, ya kan? Itu banyak sekali yang yang tanya ke KPU bagaimana penghapusan terkait pencatutan nama lah sebagai keanggotaan partai politik. Terus yang kedua, ketika rekrutmen badan ad hoc. Rekrutmen badan ad hoc. Pasti itu, Pak, ya. Banyak betul, ya kan? Jadi itu ada 2 fase itu yang yang banyak yang menghubungi KPU terkait pencatutan nama itu. Jadi masyarakat Lamongan khususnya bisa dicek biar nantinya nggak tergesa-gesa ketika mau daftar PNS, ya kan, atau mau jadi badan ad hoc ke depan pemilihannya itu bisa mengakses web KPU RI, coba dicek, ya kan, di info pemilu info pemilu KPU, ya kan, nanti bisa dicantumkan di link di di webnya ini. Terus atau bisa menghubungi langsung, ya kan. Untuk lebih lanjutnya bisa menghubungi langsung KPU Kabupaten Lamongan, nanti nomornya juga tertera di sini, kita tampilkan, ya kan, agar masyarakat nanti tahu. Yang penting dicek dulu. Memang kadang itu kendalanya gini, Mbak Evi. Kadang masyarakat ini sudah melaporkan ke partai politik yang bersangkutan atau melaporkan ke KPU, ya kan. Kita juga mempunyai kita mempunyai sebuah tahapan-tahapan untuk apakah betul dia ini nggak anggota partai politik, ya kan, atau memang dia ini catut. Nah, sedangkan kendalanya itu untuk penghapusan ini membutuhkan waktu yang agak lama, itu karena kadang keanggota parpol tadi itu yang saya sebut tadi tidak diberikan hak akses dari mungkin provinsi maupun dari pengurus pusatnya, sehingga mereka juga harus bersurat ke jenjang lebih di atasnya sehingga bisa diproses yang menjadi kendala masyarakat gitu. Jadi ada proses panjangnya. Proses itu panjang. Ya, Pak, ya. Makanya kadang saya sudah lapor, saya sudah ke KPU, kok nama saya belum hilang gitu. Jadi itu masih tahapan teman pemilih karena memang tidak semua partai politik memiliki akses secara pribadi itu ya, Pak. Di tingkat kabupaten, ya. Jadi kita harus proses bersurat dulu, ya, Pak, ya. Nah, gitu teman pemilih. Jadi ternyata divisi teknis penyelenggaraan dalam hal ini KPU Kabupaten Lamongan tidak hanya melaksanakan hal-hal teknis seputar pemilu dan pemilihan saja, Pak Nggih. Tapi di luar itu, meskipun saat ini kita sedang di luar tahapan, tapi KPU Kabupaten Lamongan dalam hal ini divisi
teknis penyelenggaraan sedang sibuk-sibuknya Pak ya. Betul. Dalam semester 2 melaksanakan pemutakhiran data partai politik. Tapi jangan lupa juga nih teman pemilih yang mungkin belum ngecek, bisa dicek ya namanya di Sipol, barangkali tidak menjadi anggota nggih Pak nggih, Iya. tapi tercatut nanti bisa melakukan tanggapan masyarakat. Nanti nomornya yang ada di sini bisa ditampilkan atau langsung datang ke kantor KPU Kabupaten Lamongan atau kantor partai politik ya Pak Iya, ya. betul. Oke teman pemilih, seru nih Pak perbincangan kita kali ini. Tapi harus berpisah dulu nih Pak Iya. ya. Nanti kita ketemu lagi kan ya Pak Betul. ya. Nanti kita bahas terkait apa namanya pergantian antar waktu. Bagaimana mekanisme pergantian antar. Kemarin juga apa namanya Pemprov Jatim di Biro Pemerintahan Pemprov Jatim mengundang kita juga ya kan. Saya juga sempat hadir bagaimana mekanisme khususnya di aplikasi maupun teknis maupun kendala-kendala selama ini terkait pergantian antar waktu, Mbak. Jadi nanti mungkin di session selanjutnya lah kita bahas khusus apa namanya terkait pergantian waktu. Setelah itu juga di teknis ini saya juga apa namanya memegang teguh pesan dari Pak Idam Holik bahwasanya anggota KPU ini tidak boleh mengambil jarak dengan teman-teman parpol karena teman-teman parpol ini sebagai mitra kita ya kan sebagai peserta pemilu sehingga kita harus berkomunikasi dengan baik sehingga kita bisa juga diberikan masukan terkait apa yang menjadi regulasi maupun apa yang menjadi kendala sehingga pelaksanaan pemilu maupun pemilihan kedepannya ini bisa berjalan dengan baik, bisa lancar ya kan, tidak ada kendala yang begitu apa namanya membuat peserta pemilu ini dirugikan seperti itu. Nah, jangan sedih nih teman pemilih karena meskipun sesi kali ini berakhir ya Pak ya, tapi kita masih akan bertemu lagi dengan Pak Hafid pada sesi-sesi berikutnya. Semoga pembahasan kita kali ini bisa memberikan pemahaman yang luar biasa kepada teman pemilih dan terima kasih juga Pak sudah sama-sama Mbak Evi. berbagi ilmu yang luar biasa terkait tahapan yang sedang dilaksanakan KPU serta bagaimana caranya menghapus data kita ketika dicatut sebagai anggota partai politik. Terima kasih teman pemilih, sampai jumpa di podcast-podcast berikutnya.